Oke, halo. Kali ini gue bakal mempraktikkan cara membuat CRUD ya dengan pengecualian fitur read-nya. CRUD itu kan create, read, update, dan delete. Nah, untuk read ini kan udah selesai ya tadi pas praktikum. Mungkin untuk TI4 harusnya sih kurang lebih sama sih untuk read-nya. Jadi gue lanjutin bagian create, update, dan delete. Oke, sekarang gue di sini pengen create dulu ya. Jadi di sini gue pengen ada button, gue codingannya. eh gue bisa tambahin ini aja di atas ini, tambah, nanti ngarahin ke file create, create.pngv aja deh. Tambah, siap. Oke, selanjutnya eh, karena udah bisa, gue bikin filenya create.pngv. Nah, isinya ini apa, tapi sebelum itu karena kita pengen nge-create, gue pastiin kalian tuh harus terkoneksi dulu dengan database. Sini require launch, filenya kebetulan gue udah ada, ya tinggal gue panggil. Filenya kurang lebih sama sih ya, kayak gini nih, yang kayak di PDF nya Farojul sih. Oke, kita lanjut di bagian query. Nah, kita pengen ngambil data dulu ya, kita siapin dulu. Kita pengen ngambil semua pasien, semua data yang ada di tabel pasien. Berarti saya tentang eh, from pasien. Dan terus kita bikin variabel yang nampung objek, karena ini pasiennya banyak. Jadi kita panggil objek dbh. Dbh panggil metodenya query, panggil query. Nah, dbh ini dari mana? Dbh ini dari koneksi ya, yang di sini nih. Jadi kalian sesuaikan aja apa nama variabel kalian. Oke, lanjut. eh, Form ya, formnya gue udah buat. Bentar, gue copy dulu. Ini formnya bisa bikin di form builder ya, templatenya kurang lebih sama, tinggal disesuaikan saja sama kebutuhan nih. Sini daftar pasien, oke. Form fieldnya itu kalian sesuaikan sama database-nya ya. Kita butuh kode, di database juga ada butuh kode. Pasien. Nah, mungkin data kalian ada mungkin 5 kali ya, atau 4 gitu. Kayak gini. Jadi ada butuh kode, nama, TMP, sampai kelurahan ID. Nah, untuk ID, untuk ID pasien ini kita nggak butuh karena dia auto increment. Jadi harusnya dia akan otomatis nambahin sendiri dari sistem database-nya. Jadi kita cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa. Kode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip. Oke, udah ada 8 kolom. Selanjutnya adalah ini kita atur dulu untuk apa namanya, metodenya. Kita pengennya post, dan actionnya itu nanti kita pengen ngarahin ke, kita pengen punya satu file ya, satu root file yang buat nambah sama buat edit dan delete ya. Jadi namanya itu proses. Tuh. Oke, kita lanjut.
Di bagian bikin file barunya dulu, proses. Baru kan nih, langsung bikin sini biar sejajar. Proses.php. Oke, bikin proses. eh, jadi ketika disubmit dilempar ke file ini nih. Di file ini juga dia harus terhubung sama database. Karena kan dia mau nge-create ya, mengirim data juga nanti. C.php. Oke, terus selanjutnya kita tangkap datanya, data form satu persatu. Misalnya kayak tadi, eh, kode, dimulai dari kode ya tadi ya. Dollar post name-nya itu kode. Iya nggak sih? Wait, wait. Kode name-nya nih, name-nya kode. Berarti nama lengkap itu nama lengkap. Oke, jadi sesuaikan sama name-nya ya. Kode. Oke, biar ngebedain mungkin pakai underscore kali ya. Kita butuh 8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di nama lengkap. Terus tadi jenis kelamin ya. Apa sih? Kode nama tempat lahir tanggal lahir. Tempe lahir tanggal lahir. Ini singkat gue deh kayak gini ya namanya, harusnya benar. Tanggal lahir, gender, email. Email, alamat kelurahan. Kelurahan tuh apa sih? Kelurahan ID enggak? Enggak, kelurahan doang. Oke, selanjutnya kita bisa panggil prosesnya dulu ya pas di submit. Submitnya itu apa sih dia? Ini namanya proses. Oke, value nya tambah. Ini value tambahin sendiri ya. Kayaknya kalau di form builder kayak nggak ada di value nya. Proses. Oke, ini tambah dulu. Ini semua datanya itu nanti disimpan ke dalam array data. Dah, panggil satu-satu nih. Aduh, eh salah. C. Normal. Here, tanggal here, gender, sing sama ya pemanggilannya. Email, gue view nya biar ini deh, mau tetap aja. Jadi dia nggak akan nyamping ya. Jadi dia ke bawah. Email, terus alamat kelurahan. Oke. Oke, proses nggak usah ya, kan proses itu dia buat ngeidentifikasi dong nanti. Jadi kita ngecek di sini. If kalau nanti si proses ini kan dia kalau di post tuh ketangkap nih. Nah, dicek di sini prosesnya itu nilainya apa. Kalau misalnya tambah value ya, ini value nya nih, value nya tambah, makanya dibuat value tambah.
Kalau kalian value-nya submit, ya berarti di sini submit gitu. Tambah, terus kalian bikin query juga. Biar beda pakai SQL aja. Hmm, untuk nambahin data berarti kita pakai data query-nya database tuh insert into ke dalam table pasien ini. Terus values-nya shell format gini, berarti tinggal kita masukin dong nih ke dalamnya pasien apa ya data yang mau dimasukin, yang mau diupdate itu segini nih. Nah, masukin itu kita kan mau masukin ke database nih, ini kan table pasien, kolomnya kolom apa, berarti di sini kita masukin satu persatu. Ada pertama kode. Nah, ini harus kita bukan manggil dia ya, tapi manggil nama kolomnya. Kode nama, ini bukan nama lengkap di database apa, nama tuh, harus sesuai tuh, kalau nggak sesuai nanti dia akan jadi error. Nama, tanggal lahir, gender, email, alamat, kelurahan, kelurahan.id. Nah, nilainya itu kita eh, pakai asumsi, pakai tanda tanya aja, sebanyak sebanyak dia nih, 2 3 4 5 6 7 8 4 5 7 8. Sip. Oke, lalu eh, kita bisa memberikan dia apa ya, karena nilainya tadi tanda-tandanya, berarti kita prepare dulu, kita taruh dalam statement singkat. Kita panggil objeknya tadi, dbh yang tadi, dbh yang dikoneksi ya. Coba sih proses, kita panggil prepare, kita taruh deh perintah SQL atau perintah query-nya tadi, simpan ke sini. Kalau udah si statement ini kita execute pakai isi datanya itu data. Jadi variable data ini kita simpan di sini. Oke, kalau udah kita arahin header, ini arahin ya, maksudnya kayak href ini gitu, jadi pas udah kesimpan dia ngarahin kemana gitu. Kan tadi prosesnya sudah di klik submit ke file proses, dari file proses itu nggak akan ditampilin filenya, cuman dieksekusi aja kode-kodenya. Habis itu sama dia dilempar lagi ke dalam file yang mana nih, file mau kita arahin ke patient, kita ngarahinnya ke file ini aja nih, ke indeksnya ya, atau data pasien. Oke, kita coba sekarang. Oke, kita klik. Aduh, linknya belum ya. Iya, kayak belum ada di data pasien. Mana ada, lihat pasien. Sip. Oke, kodenya hmm, kita urutin ya. P10 berarti ini, P3, P4 belum ada ya. P4 aja. Makul si Sirotan Medan, tanggal lahirnya
Minyak 2000. Iki Makmur at Jalan Marpati. Cuma tiga kelurahannya, emang iya ya? Cuma dua, sorry. Iya, kita cek kelurahan. Enggak, ada banyak kok dia. Kita cek panggil dua dulu nih. Ya udah, ini belakangan dulu deh. Yang penting kita bisa nge-create dulu nih. Kita mungkin nih manggil ID-nya kali ya. Kalau dia cuma dua. Dibiarin lah. Kita submit. Maul Syahotang. Sip. Medan. Nah, kalau kita cek di database, kita cek di pasien. Udah berhasil nampil. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ngeliat di bagian ini ya. Ini kelurahannya nih. Kita pengen nampilin sesuai nama list nama kelurahannya. Cek codingannya. Oh iya, kok pasien ya? Salah ya? Kan kita pengen ngambil data di table kelurahan, sorry. Berarti tadi salah gue di awal. Kelurahan. Ini jadi kelurahan aja. Maaf ya nggak pakai bahasa Inggris. Ini ada S-nya biarkan nanti banyak. Jadi kita tinggal panggil aja. Oh, pantesan tadi opsinya cuma dua karena manual bikinnya. Oke, kelurahan required. Sip. Kita di sini aja. Biasa. Ini di bawah, tutupnya di bawah. Coba kelurahan sih. S kelurahan. Value satu. Tapi kita mau nampilin itu berarti kelurahan tinggal Eko dong ya. Kelurahan. Ya Allah, kurang. Sip. Kelurahan. Tandain. Kolomnya apa? Nama kelurahan. Berarti kolomnya kita cek dulu nih. Oh, nama. Nah, terus untuk value-nya itu kita mengirimnya karena value itu dari sini ya. Nih, value-nya apa? Berupa angka berarti kan. Berarti sesuai ini ini di copy aja nih. Tapi tinggal ganti bukan nama, tapi ID-nya. ID-nya si kelurahan. Ini ID-nya kelurahan ini nih. Dia nih. Oh, namanya ID kelurahan tuh. Gitu. Sip. Kita lanjut lagi. Nah, cakep. Jadi gitu cara nampilin data yang udah berelasi gitu. Dengan catatan dia udah bener-bener relasi ya. Yang kayak punya yang dikirim di database harusnya udah relasi. Oke, kita bikin lagi deh satu. PS sama 7 9 tempat kerja partner 7 misalnya dia gmail.com jalan Sawangan 3 Sawangan tuh di mana sih? BJJ ya. Juga nggak tahu daerah Depok soalnya. Kita submit anjay. Kodenya tuh manual tapi secara ID-nya tuh dia otomatis. Oke, itu untuk fitur create-nya. Nah, sekarang kita ke fitur edit nih. Ini kalau diklik, nah kita pengen pindah juga sama persis kayak tadi, kayak gini nih. Create, edit, edit.php.
Berarti sama persis codingannya. Tadi di data pasien alamatnya kita ganti dulu. Sorry kan kok ini. Edit .php, kita kirim, ada ID-nya ya. Jadi supaya kita bisa mengetahui nih, kita klik tampilnya data ini aja nih. Berarti kan kita harus cari yang sesuatu yang unik dari dia. Nah, yang unik itu biasanya tuh adalah primary key. Primary key itu biasanya ya ID gitu. Oke, berarti kita sempilin sini pakai tanda tanya ya. Nah, ambil argumen ID-nya. ID-nya apa? ID-nya adalah kita tampilin dalam bentuk, kan ID-nya gini. ID sama dengan 3 kan gitu. Tapi untuk nampilin 3 itu nggak bisa langsung pakai angka 3 karena biar dinamis itu kita pakai PHP. Dipakai tag pembuka gini. Nah, untuk manggil ID-nya itu kebetulan ini udah ada pasien nih. Pokoknya kalau kalian berhasil nampilin ini nama kelurahan atau tanggal lahir gitu, ya berarti tinggal panggil aja nih pasien. Pasien apa? ID. ID-nya apa sih dia? Lu cek dulu. ID pasien. Jadi ini tuh pasien di dalamnya tuh harus sesuai dengan kolom gitu. Oke, udah edit. Sekarang kita bikin edit.php-nya. Nah, untuk bikin nama file itu cukup sampai sini aja. Nggak perlu yang ini nih. Tanda tanya tuh dia sebagai argumennya gitu. Nah, datanya itu kurang lebih sama deh dia kayak yang si data pasien. Sorry. Mungkin gue mau ngopin aja deh. HTML-nya aja. Karena formnya kurang lebih sama banget. Bedanya sini. Kita panggil seperti biasa ya. Seperti biasa. Kita require dulu si, ayo ada yang tahu nggak? Require apa? Require koneksi. Sini kita tadi kan pas diklik submit itu dia ngirimin ID ya. Nih, edit pas diklik dia ke file edit tapi sambil ngirim ID. ID-nya berapa? ID-nya sesuai tuh sama yang diklik. Button apa yang diklik sama dia gitu. Nah, di sini kita tangkap ID-nya. ID pasien. Nah, untuk nangkap itu kan dia sebenarnya nanti ada di URL tuh ya. Walaupun sebenarnya metodenya post, metodenya post. Pasti klik itu kan dia muncul tuh di URL. Iya dong. Ya pokoknya muncul deh. Makanya kita manggilnya pakai get. Nah, apa nih yang diambil? Yang diambil URL tuh di URL apa sih yang diambil? Yang diambil tuh ID. Jadi kalau misalnya di situ tulisannya IDX, misalnya di sini IDX X, berarti kalian juga nangkapnya IDX. Oke, lanjut, dicek sama dia. If jika ID pasiennya itu ada gitu bernilai true, baru lakuin query. Query query ini ngambil data ya, ngambil data apa yang sesuai dengan ID-nya dia. Di selectnya sama, select bintang from apa namanya tadi, datanya pasien ya, terus kasih deh
where gitu. Jadi mungkin kalian udah baca nih where klausa where gitu, kita ngambil data semuanya tapi yang ID-nya satu gitu. Where ID kita kasih itu. ID-nya apa sih, di ID pasien, sorry, bukan salah lagi, itu nggak salah. Terus lanjut, kita buat statement lagi, kita panggil DBH-nya, itu kita eh, prepare, kasih variabel query. Lalu statementnya execute. Nah, cuman pas di execute itu sebenarnya kita tuh harus nyantumin kayak array gitu ya. Jadi di sini kita kasih array, yang dipanggil itu adalah ID. Kenapa array? Yang di create bisa tadi sama kok, yang di create nih, kalau kalian lihat nih, pas di execute itu variable data. Lah terus mana arraynya? Nah, iya, data ini kan di sebenarnya array bentuknya, tinggal panggil data. Oke, ke edit. Oke, terus kita bikin objeknya deh, kita ambil datanya gitu, statement dengan di fetch. Oke, berarti pasien inilah yang akan kita panggil di masing-masing. Ini sebenarnya kalian tuh udah berhasil nih. Kalau diklik edit, nyala di bawah sini nih, kan ada praktikum 6 slash edit php, tantanya ID 19, berarti ini ID berapa? ID 21, ini ID 22. Oke, jadi itu diselesaikan. Ketika diklik harusnya pindah. Nah cuman kalau untuk diedit itu kan sebenarnya kita harus memiliki sebuah perbedaan ya sama si create nya. Kita tuh harus memberikan sebuah suggest gitu, mana create, mana mana yang buat data. Data itu kan kalau create itu harus kosong fieldnya, sedangkan kalau edit berarti dia secara logik dia datanya udah ada gitu, jadi tinggal kita ubah. Nah maka dari itu data itu mau kita tampilin di dalam sini nih, di dalam ini, jadi supaya dia tuh pas diklik, oh datanya udah ada gitu, apa yang mau kita rubah. Untuk manggil datanya di sini, di dalam sini tuh kita menggunakan namanya value. Di input ya, di input itu kita pakai value. Contohnya kan P004 tuh ya, tampil tuh. Cuma kan jangan manual, kita pengennya apa, pakai sistem gitu. Kita pakainya P, echo variabel. Tadi apa variabel? Pasif. Yang datanya itu apa, nama kolom, kode. Udah benar kodenya. Misalnya kita klik, kita sesuaikan kodenya dia tuh berapa. Ini kode P10 berarti P10 gitu. Nah caranya sama tuh ke yang lainnya. Ini tempelnya. Nah kalau untuk tim iklan itu agak beda ya. Untuk metode radio button tuh lewatin dulu deh, kita cari yang biasa dulu karena dia beda. Ini alamat. Nah kalau alamatnya kan pakai teks area ya. Kalau teks area itu naruhnya di sini nih, di dalamnya, yang di konten itu. Kalau kita lihat tuh ASSS,
Jadi tinggal tekannya di sini, cuman gak pakai value, dia langsung aja konten gitu kayak ekor. Jadi sama selected tuh juga ada perbedaan sedikit. Kita mulai dari yang ini dulu aja ya, ceket apa ceket, sorry, jenis kelamin. Nggak, pastiin value-nya itu satu ya, karena di setting itu di database dia itu hurufnya cuma satu maksimal karakternya, jadi nggak bisa laki-laki gitu, bolehnya satu, kalau nggak L ya P gitu. Nah, nah untuk biar dia tuh kepilih, sebenarnya kalau di radio batin itu sistemnya pakai ceket gini, dengan kasih atribut kayak gini dia sebenarnya udah kepilih tuh, ceket. Jadi kalau kita naruhnya di sini, yang keceket si perempuan. Nah untuk bikin dia tuh dinamis, kita tuh harus ngecek pakai nama operator ternary atau if else juga, cuman ini jauh lebih singkat gitu sintaksnya. Kayak gini nih, kita pakai pp echo dulu ya. Sintaksnya tuh kayak gini dong dia, harus ada di dalam kurung. Nih titik koma deh. Nah di dalam kurung itu dia dicek gini, variabel tadi pasien ya, pasien yang kolomnya gender, jika nih if nih, jika jika gender sama dengan nilainya itu adalah L, kan di database itu kalau nggak LP ya, nih gender kalau nggak LP gitu, nggak L, maka maka itu dipisahkan dengan tanda tanya. Dan jika iya, jika iya jawabannya sini, cek gitu. Jadi dia pilih gitu, cek. Tapi kalau enggak itu pasti dipisahin dengan tanda apa, tanda apa sih namanya, tanda itulah, tanda itu. Nah kalau enggak berarti string kosong. Begitupun dengan yang di sini, sama. Ingat tuh ya tuh, karena harus tahu mana HTML mana PHP tuh tutupnya, jangan sampai salah. Lepasin. Nah kalau ini bedanya tinggal ganti ini dong, kalau P gitu. Nah sekarang data nih, siapa tadi dia nih, Bayu itu harusnya laki-laki ya, harusnya dia kepilih laki-laki. Tada. Yeay. Oke. Nah tinggal kelurahan nih, tinggal kelurahan. Untuk kelurahan kita kan pengen hmm, wait wait, oh iya ini kan tadi gas yang kayak tadi ya, masa kok tadi gue bingung. Nah di sini karena kita pengen nampilin kelurahan ya, atau ini dihapus deh biar nggak bingung, ya dihapus dulu ya, di manual aja gitu option. Misalnya di sini manual dulu deh, BG kan gitu, di sini BG. Nah berarti kita ngelopingin di sini juga sama persis, di atasnya kita bikin apa. Oh iya tadi kita pengen manggil kelurahan, udah ada belum datanya? Belum ya, baru pasien doang nih, data kelurahannya belum ada.
Jadi kita harus select dulu, select di sini aja nggak apa-apa ya. Ketik dulu di sini, kita bikin query di sini, query yang berbeda ya, kelurahan. Kan tadi di atas juga ada query tuh, jadi biar beda. Select bintang from kelurahan. Jadi kita ngambil semua data di kelurahan, nggak pakai where. Kita ngambil data semuanya aja dulu. Nah, kita simpan di result ya, hasil hasil dari query-nya. Beda nih, result query kelurahan, hasil dari query kelurahan kita simpan dalam sini. Kita pakai dwh query. Query-nya kita kasih parameter dari query kelurahan dari sini, kita taruh, jadi kita simpan ke dalam result. Di sini baru deh udah dapat datanya nih. Datanya sini dalam bentuk array, looping dalam for each. Adalah resultnya kita S-kan sebagai kelurahan aja. Nah, seperti biasa tutupnya ini jangan sini, tapi di bawah value. Di bawah value, di bawah option. Kita bikin dulu ya. Sorry, kita kalau tadi kan untuk radio itu pakai ceket ya, ceketnya kan. Nah kalau di option value, option itu dia tuh pakai namanya di sini selected gitu. Kita coba deh, pg selected nih, coba dong misalnya ini selectednya dihapus, atau ini deh bg aja. Berarti Cilodong akan otomatis dia ke select sini, otomatis yang kepilih duluan tuh. Oke, udah tahu ya, udah kebayang. Berarti sorry, kita butuh variabel lagi nih. Kalau tadi pakai operasi ternary, kalau di sini enggak, kan kita pakai for each ya. Oke, di sini kita tampung dulu selected. Di mana? Ini baru pakai operasi ternary. Bisa aja sih kalau langsung. Kita cek jika kelurahan itu di sini itu kelurahan, kelurahan apa nih? Kelurahan ID kelurahan ya. ID-nya apa? ID kelurahan itu sama dengan pasien nih. ID kelurahan itu sama dengan pasien yang ada di kelurahan.id. Ini kan pasien nih, tapi di kolom kelurahan ID gitu. Kebetulan pasien itu kita udah punya nih, pasien. Kita tinggal panggil pasien tadi apa, kelurahan ID ya. Mau jangan sampai ketuker ya. Tuh ada ID kelurahan sama kelurahan ID. Bingung kan? Sama gue juga dulu belajar bingung pak. Pelan-pelan aja, setelah pelan-pelan nanti juga bisa gitu. Bedanya kalau tadi kan dia langsung operator ternary, nggak disimpan, jadi harus di dalam sini, sedangkan ini ada di dalam variabel, jadi nggak apa-apa kita di luar. Jika iya, kita kasih namanya atribut select. Jika tidak, kosong gitu. Dan jangan lupa titik koma. Alhamdulillah, sekarang kita tinggal panggil ini di bagian sini ya. Tuh. Harusnya langsung selected gitu ya. Bahkan untuk manggil kan harus pakai
PHP gitu, PHP Echo tuh gitu. Penting nggak? Ternyata itu ya, kalian harus tahu mana HTML mana PHP. Terus ini value nya juga harus beda. Value nya itu adalah kita ganti dari apa, dari punyanya kelurahan. Ini punyanya dia aja nih, di kurang lebih sama kayak ini tampilannya. Tinggal ganti kelurahan yang ID kelurahan. Nah kalau value yang ditampilin itu ya namanya gitu, tinggal copy dari ini. Nah ini diganti jadi nama gitu. Namanya apa di sini? Namanya masih kelurahan, nama sip. Oke. Wah ribet banget ya. uh dan emang iya dia kurang Bojong Sari lama ya. Coba kita cek lagi si ini Celodong deh nih, si Adam. Kelurahannya apa bener Celodong? Celodong. Ini Beji apa bener Beji? Iya gitu. Nah kita baru selesai yang sugesnya nih. Capek banget ya gue, mau puasa lagi. Oke selanjutnya kita nampilin sekarang setelah disubmit. Jadi kalau misalnya ada dirubah Jakarta 2 submit, itu kita tanganin. Itu logiknya begitu. Oke berarti di sini post, ya benar post. Terus apa, dia ngarahin ke proses juga. Oke dan di sini kita cek dulu, lupa prosesnya. Iya filenya bukan tambah tapi edit, edit yang biasa aja. Ini juga nilainya jangan sampai deh biar beda. Update data gitu. Jadi kalau value itu untuk diproses nanti, tapi kalau udah update data ini untuk yang tampil. Update data gitu. Set. Oke dan kita kan dia ngarahinnya ke proses ya, itu berarti kita ke proses lagi. Nah di sini kita lanjutin lagi nih. Kalau tadi kan jika ketika disubmit, yang submitnya itu value nya tambah. Nah sekarang jika disubmit yang value nya apa tadi, edit. Berarti kita pakai else if proses edit. Oke. Oke. Nah, pas diedit itu kan kita harus tahu ya dia itu data apa. Aduh. Nah, makanya kan ada sesuatu yang unik ya. Kan tadi kalau unik itu berarti harus pakai ID, sedangkan di formnya itu tadi nggak ada ID. Jadi kita bikin dulu kali ya. Di sini nih. Di mana ya enaknya ya? Hmm, deket submit kali ya. Di mana aja terserah, intinya di dalam form. Ya, oke, di dalam form kasih logic. Logic dulu nih. Kalau memang ada gitu. Kalau memang ada si ID-nya. Ada kita punya ID nih. ID pasien. Kan ini tadi ngambil dari URL tuh. URL yang di data pasien. Nih, nih edit nih. Kan ada nih URL. Ditangkap tuh sama dia. Dimasukin ke sini. Nah, dari sini juga kita panggil lagi buat kita taruh di sini ID pasien. Jika ada gitu. Nah, kita oh iya, sorry. Ini karena kita nampilin input jadi harus ada dua.
Di bawahnya sini input. Input yang tipenya itu kan ID ya. ID kan mungkin harusnya nomor kan gitu. Terus name-nya itu ID. Dan harus ada value-nya. Supaya nanti ketika ditangkap, diproses ya, diproses tadi berdasarkan name, terus nilainya apa dia? Nilainya adalah ya ID pasien tadi. ID pasien dia nih. Jos. Dah. Kita lihat dulu hasilnya. ID. Oh iya. Kenapa ditampil ya? Harusnya nggak tampil ya. Karena kalau tampil nanti bisa diubah-ubah. Misalnya kayak gini 23 gitu. Nanti akan jadi bermasalah lah gitu. Berarti harus kita umpetin. Tipenya bukan number kan? Hidden. Di biar nggak bisa dilihat kadang gitu. Secara nggak langsung tuh dia ada. Cuman secara visual nggak ada. Oke, sudah kita balik lagi ke proses. Nah, berarti kita tinggal tangkap si input yang hidden tadi tuh. ID pasien. Namanya bebas ya, bisa ID juga apa-apa. Inputnya get di simpan. Kita mau update ya. Update itu apa sih? Update update ke pasien. Setnya kode gitu kan. Kode isinya apa? Tanya gitu. Terus nama isinya apa? Tanya gitu. Jadi isinya tuh sementara tanda tanya. Tempe lahir, tanggal lahir, tanya tanya. Terus gender, tanya tanya. Terus email, ada yang salah tuh. Lalu alamat, tanda tanya. Kelurahan. uh oh iya lupa, where nya mana nih, karena biar dia tahu. Where ID nya tuh apa sih dia? ID pasien tadi ya, di kolomnya di pasien. Jadi kita masukin datanya tuh sesuai ID. Oke, tinggal kita ini deh, copy aja. Gue capek. SQL iya, panggil, tinggal execute bagian datanya, data yang tadi ditangkap dimasukin ke sini itu. Oke, kita coba sekarang. Misalnya di sini bagian nih, gue tuh tempat lahir bukan Jakarta misalnya. Misalnya ganti jadi Bali. Wih, gue di Bali cok. Oke, kita update. Bismillah. Reiki ID kolom not found kelurahan baris 24. Astagfirullahaladzim. ID 24. Udah ya. Hmm, udah kedua. Oh iya, kenapa gitu ya? Aduh, harusnya kan tadi kita metodenya adalah post. Iya kan?
edit metodenya apa, to post gitu. Oke, bisa di refresh, kita continue. Unclone kolom kelurahan infill. Oh iya, 24, iya, karena kolomnya kelurahan ID harusnya ya. Ah, ID, iya, kelurahan ID. Sorry, pasien tapi di kelurahan ID gitu maksudnya. Oke. Ya Allah, banyak amat ya. Invalid parameter number di bagian 25. Datanya kenapa data? Ya ID-nya perlu dimasukin nih. Iya, coba perlu dimasukin ke dalam data, masukin di ID pasien. Iya benar, karena datanya belum ada ID kan. Ah, itu tadi apa namanya, Bali ya. Anjay, baru bisa ganti. Ganti lagi misalnya ini kan Bandung nih, atau apapun deh, misalnya Jalan Sawi 2, terus ini Bandung Selatan misalnya gitu. Terus ini apa, Ironisa Citra gitu, berarti ada tiga. Citra, Bandung Selatan, awalnya tadi ya, pokoknya itulah. Nah itu berarti kita selesai edit. uh Hah. Oke, satu lagi yuk, tanggung, hapus. Oke, hapus, ketika diklik dia akan menghapus. Nah ini agak sedikit lebih mudah dibandingkan yang tadi. Oke, save. Kita bagian ke data pasien dulu, kita ganti bagian ini nih alamatnya. Nah, kita nggak butuh file si delete ya, jadi kita prosesnya langsung diproses saja. Jadi maksudnya langsung diproses.php aja, tapi kurang lebih sama, harus ada ID-nya. ID-nya santumin aja dia. Jadi klik, dia langsung ke proses. Nah nih, ketika prosesnya itu tambah, ketika prosesnya itu edit, berarti kita lanjut ke bagian else-nya. Nah, eh berarti kan ngirimnya ini pakai di URL ya, berarti langsung di dalam URL berarti harus pakai get ya. Kita pakein aja langsung, kan berarti submitnya kan nggak ada lagi tuh. Kita pakai else aja. Kita tangkap ID pasiennya itu, kalau tadi kan post ya karena ya di dalam form, tapi kan ini nggak ada, kita pakai get. Terus SQL nya itu pakai delete ya, delete form pasien, pasien temannya, copy.
Mana bedanya? Kan SQL. Nah, yang di execute itu bukan datanya ya, tapi yang di execute itu adalah ID-nya. Kita kan. Ya, bismillah. Terakhir, lihat deh di bawahnya. Sudah tiga. Ah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Oke, bentar, gue cari tahu dulu ya. Oke. Nah, ini errornya tuh bagian sini nih. Execute argument must be type, harusnya array, cuman dikasihnya string. Execute, ini statement execute 24. 24 itu string, harusnya array. Emang iya ya? Di pasien. Oh, berarti gue tambahin array. Nah, satu gitu ya. Oke, itu untuk praktiknya. Selamat mencoba. Kalau misalnya ada yang kecepatan tadi ya, bisa diperlambat aja jadi 0,5 kecepatannya, atau jadi ya jadi lebih lambat lah, atau diulang-ulang aja videonya. Oke, selamat mencoba dan sampai jumpa. Semangat projectnya.